Rizal udah belanjain aku banyak banget hari ini. Kang. Stop, Kang. Ada apa sih? Tuh, Kang. Itu teh bukannya Teh Dinarnya. Bukannya Teh Dinar teh sudah Kang lamar. Kenapa jalan sama laki-laki lain, Kang? Aduh, gawat. Ayo, Mas. Tunggu sini. Iya. Jalan, Mas. Mas Rizal jalan cepet. Kenapa sih? Udah jalan aja, kalau aku bilang jalan. Dinar! Dinar! Mas, udah. Tabrak aja, Mas. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya. Dinar! Apa? Kamu mau membatalkan pertunangan kamu sama Nak Aziz? Iya, Bu. Dinar sudah menemukan calon yang tepat buat Dinar. Kamu ini mau mempermalukan ibu di depan keluarganya Nak Aziz? Bu, ini kan buat masa depan Dinar. Pokoknya kalau ibu nggak ngerestuin saya nikah dengan Mas Rizal, ibu jangan nyesel ya. Kalau saya akan kawin lari dengan Mas Rizal. Mau apa lagi sih, Mas? Aku mau dengar langsung dari mulut kamu sendiri. Kenapa kamu batalin lamaran aku? Apa karena kamu udah terpengaruh sama laki-laki namanya Rizal itu? Jangan salahin Mas Rizal ya, Mas. Ini semua kemauan aku, bukan dia. Ya tapi salah aku apa? Salah kamu miskin. Kamu udah miskin, yatim piatu. Punya masa depan apa sih, Mas? Sedangkan Mas Rizal kaya, masa depannya jelas. Makanya aku pilih dia daripada kamu. Satu hal lagi. Jangan pernah ganggu aku lagi, Mas. Saya terima nikahnya Dinar binti Yudhistira dengan mas kawin berupa Al-Quran dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gimana, Pak? Rumahnya minimalis, terus juga bangunannya pas, halamannya juga luas. Masalah harga saya pikirin dulu ya, nanti saya kabari. Iya, Pak, nggak masalah. Masih Pak ya? Terima kasih. Anak pertama kita. Yuk, duduk. Ya ampun, ini orang nggak tahu diri banget sih. Mas, bangun. Nah, Mas bangun ke, udah siang. Mas bangun cari kerjaan, Mas. Aku nggak mau ya punya suami yang cuma ngandelin harta dari orang tuanya. Aduh, Din. Apaan sih kamu? Bawel banget. Ya mau harta dari orang tua aku kek, dari mana kek. Yang penting aku udah cukupin kebutuhan keluarga aku. Mau sampai kapan kita kayak gini, Mas? Malu tau gak sama ibu kalau kenyataannya kamu tuh pemalas. Ya udah. Hah? Sekarang mau kamu tuh apa? Ya kerja, Mas, kerja. Aku tuh gak mau ya punya suami tuh males. Lihat Mas Ajis, sekarang dia udah sukses di agent propertinya anak kamu. Oh jadi sekarang kamu ngebandingin aku sama mantan kamu itu? Iya, biar kamu tuh sadar, Mas, sadar. Cari kerjaan makanya. Ya udah. Kamu lihat aja ya. Aku bakal dapat kerjaan yang lebih bagus dari mantan kamu itu. Buktiin. Ih, malas. Ma, Tasya minta dimandiin sama Mama, ayo. Apa sih Tasya? Mandi sendiri kan bisa, kenapa mesti sama Mama sih? Ya ayo, Ma. Ih, nggak mau. Ayo. Ih, Mama lagi apa ini lihat? Lagi beban, lagi Si Dinar sampai bentak-bentak segala. Ya ibu mandiin Tasya dong, Bu. Udah tahu aku lagi berantem sama Mas Rizal, kenapa dia masuk? Tasya, ya udah mandi sama nenek aja ya. Yuk. Suami malas punya anak rewel. Lihat Mas Ajis, sekarang dia udah sukses di agent propertinya anak kamu.
Halo. Selamat pagi Bu, kami dari kepolisian. Iya Pak, ada apa Pak? Begini Bu, Pak Rijal meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Nggak mungkin. Bu, Ibu, Bu. Din, ada apa? Astagfirullahaladzim. Bu. Kenapa? Bu Rizal meninggal, Bu. Ya Allah. Ibu, ya. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Saya pamit ya. Makasih Najis, makasih Jang. Ma. Tasya bobo sama Mama, Tasya udah ngantuk, Ma. Jangan ganggu Mama. Mama lagi pengen sendiri. Ma. Tasya denger Mama nggak sih? Ngertiin Mama coba. Din, kasihan juga Tasya mau tidur sama kamu. Ya udah Ibu aja yang tidur sama Tasya. Ibu ngerti saya kan, Bu? Saya lagi sedih. Ma. Sayang, kamu tidur sama Nenek aja ya. Ya, biar Mama istirahat dulu ya. Ya. Kasihan Rara. Yuk. Ya gitu Kang, si Tasya teh tidak bisa tidur kalau tidak memegangi tangan mamanya. Iya sih. Ya udah, yuk balik. Sok atuh. Sebaiknya kamu pulang aja deh, Din. Kasian Tasya. Ya elah, Mai. Di rumah juga ada nyokap gue kok yang biasa jagain Tasya. Gue kan juga butuh dong waktu buat diri gue sendiri, ya nggak? Gue mau shopping, gue mau ke kafe, gue mau seneng-seneng sama lo. Masa gue disuruh pulang? Lagian gue udah kerja dari pagi sampai malam, terus sampai rumah suruh jagain anak. Capek lah, Mai. Teleponnya dimatiin Mama, Nek. Tasya, mungkin Mama kamu itu lagi di jalan. Tasya tunggu aja ya. Makanya cepetan pulang dong, Tasya kangen sama Mama. Astagfirullahaladzim. Tasya, ya Allah kamu panas banget. Iya Bu, ada apa Bu? Ya Allah Din, Tasya sampai demam nungguin kamu. Duh, Ibu kasih obat aja deh Bu. Din, Ibu tuh khawatir Tasya ada apa-apa. Kamu buruan pulang ya. Ya kasih obat lagi kan Ibu neneknya, pasti Ibu ngerti lah. Deh Bu. Din, Din. Jang, Ujang, tolongin Ibu Jang. Jang, buka pintu Jang. Astagfirullahaladzim. Ayo naon atuh Ibu? Hah? Ujang, tolongin Ibu. Antar Ibu ke rumah sakit. Tasya panas, mamanya juga belum pulang. Astagfirullahaladzim, Tasya panas? Iya, ayo cepat. Allah Akbar. Ayo, Iya, Bu. Bentar, tutup pintu ini dulu sebentar. Ayo cepat Jang. Iya. Dokter, bagaimana dengan cucu saya? Cucu Ibu tidak apa-apa, hanya demam biasa. Alhamdulillah. Sepertinya cucu Ibu kangen sama mamanya. Obat yang mujarab adalah dia harus ketemu dengan mamanya. Tuh anak datang ke rumah bukannya lihat anaknya dulu, malah masuk kamar. Ada apa sih Bu?
Kamu ini ngerasa nggak sih kalau kamu ini punya anak? Kamu baru datang bukannya lihat anak dulu, ini malah masuk kamar. Kamu ini anggap ibu tuh sebagai apa? Ibu ini tadi sampai pusing bawa Tasya ke dokter. Tapi kamu kayaknya nggak peduli dan kamu tuh kayaknya nggak punya beban sama sekali. Saya tuh capek loh hari ini. Ngantuk banget. Lagian masa ibu ngantar cucu ke dokter aja ngedumel? Ya kan ibu neneknya. Ya boleh dong ngurusin dia juga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berikan hamba kekuatan ya Allah ya Rabbi. Ma, Tasya pengen dianterin sama Mama. Tasya, Mama nggak bisa nganter. Tasya sama nenek aja, biasa juga sama nenek. Nggak mau. Astagfirullahaladzim. Kamu apa nggak bisa bicara baik-baik sama Tasya? Tuh kan, bener kan? Ini semua gara-gara ibu yang ngemajain Tasya. Lihat deh jadi rewel kayak gini. Kasihan banget ya si Tasya, Kang. Dimarahin terus sama ibunya. Iya, Akang juga teh heran. Kita yang belum punya anak aja pengen sekali cepet punya anak. Ini Teh Dinar sudah dikasih anak malah seperti itu. Kamu tuh serius, Jang? Saya teh mana pernah bohong sama Akang. Keadaan keluarga Teh Dinar memang seperti itu. Saya tuh juga heran. Kenapa Teh Dinar tuh bisa seperti itu sama anaknya? Iya, kasihan Tasya. Saya sebenarnya masih mencintai Dinar, Jang. Saya rela jadi ayah Tasya. Tapi kalau aku ingat waktu itu. Kang, kalau menurut saya teh ya, kalau Akang teh masih cinta sama Teh Dinar, sudah sok atuh dinikahi saja. Demi Tasya juga, Kang. Kita lihat aja. Ibu nggak salah dengar. Nak Aziz mau ngelamar Dinar? Iya, ibu nggak salah dengar. Enggak, Nak Aziz. Dinar kan pernah mengecewakan dan bikin sakit hati Nak Aziz. Tapi sekarang Nak Aziz malah mau ngelamar Dinar lagi. Saya tahu Dinar pernah nolak saya, tapi saya juga kasihan sama Tasya. Maksud Nak Aziz? Yang saya tahu, yang saya sering dengar juga, Dinar sering ngantarin Tasya. Kasihan dia. Tasya itu masih kecil, dia masih butuh perhatian, dia butuh kasih sayang dari orang tua. Selain itu juga, sebenarnya saya masih cinta sama Dinar. Ibu ngerti niat baik Nak Aziz. Justru ibu yang harus berterima kasih sama Nak Aziz karena perhatian sama cucu dan anak ibu. Sebaiknya Nak Aziz ini dekati Tasya dulu. Kalau Tasya sudah dekat dengan Nak Aziz, insya Allah hatinya Dinar akan luluh. Insya Allah, Bu. Insya Allah saya akan ikutin saran dari Ibu ya. Ya, temenin Tasya main yuk. Mau main sama nenek. Tasya apa kabar? Alhamdulillah baik, Om. Alhamdulillah. Tasya mau main? Main Iya, sama Om. Om ya? Boleh, boleh. Yuk ikut Tasya yuk. Oke, main sama Om ya. Ayo, saling dulu. Saling dulu. Kita berangkat ya? Ayo, Om. Berangkat ya? Hati-hati ya. Tunggu. Yang nyuruh Aziz nganterin ke sekolah siapa, Bu? Bukannya ini tugas ibu yang ngantar Tasya ke sekolah? Din, kamu jangan marahin Ibu dulu. Ini semua salah aku kalau aku yang mau nganterin Tasya ke sekolah. Kamu udah izin belum sama ibunya? Astagfirullahaladzim, Din. Bu, hari gini mana ada sih laki-laki yang tulus tanpa ada maunya? Pasti dia cuma pura-pura, Bu. Lagian kan Dinar udah pernah nolak lamaran dia. Pasti dia juga dendam sama Dinar, Bu. Mas, denger ya. Jangan pernah nganterin Tasya lagi ke sekolah. Tapi Ma, Tasya pengen diantar. Nggak ada. Tasya tetap berangkat sekolah sama nenek. Nak Aziz, maafin ibu ya. Gak apa-apa, Bu. Saya ngerti. Tasya, kamu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinar, kamu ini tidak sepantasnya berbicara seperti itu sama Aziz. Bu, nggak pantas gimana sih, Bu? Orang dia udah ikut campur sama urusan rumah tangga kita. Astagfirullahaladzim, kamu ini selalu udah, saja... Bu, udah ya. Pokoknya Dinar nggak mau Aziz nganterin Tasya ke sekolah.
Astagfirullahaladzim. Dinar, ya Allah. Ya Allah, Dinar. Bangun, Ma. Dinar, bangun, Ma. Dinar, astagfirullahaladzim. Tasya, kamu temenin Mama di sini ya. Iya, Nek. Nenek mau cari pertolongan. Iya, Nenek. Cepetan, Nenek. Ya Allah, tolong. Tolong. Ya Allah, tolong. Ya Allah, mana tolong. Tolong. Saya minta tolong anak saya. Anak saya pingsan. Minta tolong dibawa ke rumah sakit. Ayo, kita bantu, kita bantu. Ayo, di mana? Ayo, kita tolong, ayo. Ayo, cepat. Dokter, gimana anak saya, dokter? Mohon maaf, Bu. Dari hasil tes laboratorium dan CT scan, putri Ibu mengidap meningitis. Itu apa ya, Dok? Radang selaput pelindung otak dan tulang belakang. Dan penderitanya akan mengalami koma, serta biayanya tidak sedikit untuk penyembuhannya. Kami juga tidak bisa memastikan kapan Mbak Dinar akan siuman dari komanya. Bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, bahkan setahun lebih. Dokter, saya akan mencari biayanya. Saya mohon, tolong anak saya. Kasihan cucu saya kalau mamanya tidak sembuh. Saya akan berusaha semampu kami. Mohon dibantu dengan doa ya, Bu. Misi. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum, Mas Aziz. Mau Himah? Waalaikumsalam. Loh, kok pada di sini? Memangnya siapa yang sakit? Yang sakit Dinar, anak Ibu Delima. Astagfirullahaladzim. Memangnya kalau Aisyah boleh tahu, Mbak Dinar sakit apa? Meningitis. Astagfirullahaladzim. Ibu sabar ya. Terus bagaimana keadaannya, Mas? Sekarang dia masih di ICU. Ya Dia koma. Allah. Bu, Ibu sabar ya. Ibu harus kuat. Ayo kita pulang. Kenapa Mama belum pulang juga? Sayang, mamanya kan lagi sakit. Tasya jangan rewel ya, kasihan sama Mama. Coba bangunin Mama deh. Pokoknya Mama harus bangun. Aziz, gimana ini? Gini aja Bu, saya coba ngomong sama suster jaganya supaya Tasya diizinin untuk masuk. Iya. Sabar sayang. Sus, saya mau minta izin untuk ibu ini sama anaknya bisa masuk ke dalam. Soalnya anak ini punya kebiasaan, kalau dia mau tidur, dia harus pegang tangan ibunya. Kalau nggak, dia nggak bisa tidur. Saya coba dicek dulu dengan dokternya ya. Oke, makasih. Sabar ya sayang. Ini Mbak. Tunggu sebentar ya, Bu. Ini, Bu. Semua totalnya 7 juta.
Tolong Nak Aziz, juarkan rumah ibu. Biaya perawatan untuk Dinar masih kurang. Kalau emang biaya perawatan untuk Dinar masih kurang, ibu bisa pakai uang saya dulu. Tidak Nak Aziz, ini kewajiban ibu untuk membayar perawatan Dinar sampai sembuh. Dan uang lebihnya dari penjualan rumah itu, ibu sudah nazar mau membawa Dinar untuk pergi umroh. Insya Allah saya bantu ibu untuk jual rumahnya. Tapi kalau misalnya rumah ini dijual, Bu, ibu sama Tasya mau tinggal di mana? Atau ibu sama Tasya mau tinggal di rumah saya aja, ya? Enggak, Nak Aziz. Ibu sudah ngontrak di dekat rumah Nak Aziz. Mohon sekali, Nak Aziz bantu ibu. Ya, ibu minta tolong. Yaudah, insya Allah, Bu. Ibu tenang ya. Saya akan bantu. Terima kasih, Nak Aziz. Terima kasih. Aku mohon kepadamu ya Rob. Aku kasihan kepada cucu hamba yang selalu bertanya kapan mamanya bangun. Aku harus sembuhkanlah ya Rob. Aku bernazar ya Allah akan membawa anakku pergi umrahku. Aku janji ya Allah, aku janji ya Allah membawa anakku pergi berangkat umroh. Mudah-mudahan doa nenek dikabulkan Allah. Jadi sayang. Tasya, Tasya ini mama Tasya. Tasya. Ma bangun. Tasya. Ma bangun. Ma bangun, Ma. Bangun. Tasya. Tasya. Mama. Mama bangun, Mama. Tasya. Mama. Alhamdulillah sudah ada tanda-tanda reaksi siuman. Mama. Mama udah bangun, Ma. Mama kenapa tidurnya lama banget? Kan Tasya kangen. Dinar, syukur alhamdulillah kamu sudah sadar. Ibu selalu mendoakan kamu. Tasya juga selalu mendoakan untuk kesembuhan kamu. Itu siapa di sebelah ibu? Nak Aziz. Nak Aziz yang selalu membantu ibu selama kamu dirawat. Nak Aziz juga yang selalu mengantar Tasya untuk tidur. Kamu tahu sendiri Tasya itu nggak bisa tidur kalau tangannya nggak dipegang sama kamu. Kirain siapa? Maaf Bu, pasien tidak boleh dijenguk lama-lama karena pasien masih butuh istirahat yang cukup untuk proses pemulihan setelah koma. Iya, Suster. Ma, Mama cepat sembuh ya, Ma. Dinar, Ibu keluar dulu ya. Ayo Tasya. Ma, aku keluar dulu ya. Kayaknya ini bukan rumah gue yang dulu deh. Ya, halo. Oh, oke, sore ini Pak ya? Baik. Ya Pak, saya segera ke sana ya. Bu, aku pamit dulu ya. Ada kerjaan dadakan, aku harus ketemu klien. Ya, terima kasih ya. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinar, kamu kenapa sih diem aja dipamitin sama Aziz? Dinar, Ibu tahu kamu gak suka sama Aziz, tapi sikap kamu juga jangan seperti itu banget. Coba kamu bayangkan, 6 bulan selama kamu koma, dia yang membantu Ibu. Dia yang selalu memberi Ibu semangat di saat Ibu putus asa. Karena kamu belum sembuh,
kan maunya dia sendiri. Astagfirullahaladzim. Dinar mau nanya ya, ini rumah siapa ya Bu? Bukannya rumah kita itu besar ya? Ini rumah kontrakan, Dinar. Rumah lama udah ibu jual. Dijual? Iya. Semua perhiasan ibu yang dari almarhum bapak kamu dan semuanya sudah ibu jual. Itu semua buat perawatan di rumah sakit yang jumlahnya tidak sedikit. Bu, sekarang mana sisa uangnya? Kan ada hak Dinar juga di rumah itu, Bu. Dinar, ibu ini sudah nazar mau mengajak kamu pergi umroh kalau kamu sembuh. Dan uang itu ibu simpan untuk kita berangkat umroh. Bu, mana sisa uangnya? Dinar nggak setuju ya ibu berangkat umroh. Lagian Bu, sisa uang itu mau Dinar beliin rumah lagi. Astagfirullahaladzim, Dinar, ibu sini sudah janji sama Allah. Ibu udah nazar sama Allah kalau ibu itu mau ngajak kamu pergi umroh kalau kamu sembuh. Ibu nggak mau ngelanggar janji ibu sama Allah. Ibu takut ibu diazab. Ih, Dinar nggak peduli sama nazar ibu. Lagian Bu, yang nazar itu kan ibu bukan Dinar. Sekarang mana? Mana sisa uangnya Bu? Dinar minta. Dia nih yang kemarin Pak. Iya sis. Udah nih gambar rumahnya udah aku terima ya. Iya. Aku pengen ngomong sama Mama. Iya. Ih, Tasya bisa diem gak sih? Iya, tapi kamu tidak perlu kekerasan sama Tasya. Memangnya kamu nggak bisa telepon lagi setelah Tasya tidur? Apa sih Bu? Udah ajak tidur aja Gi. Astagfirullahaladzim. Tasya, kamu tidur sama nenek ya sayangnya? Gak mau, aku mau tidurnya sama Mama. Udah, sama nenek aja ya. Aduh, ribet dah. Mama. Kasihan kamu sayang. Dinar pindah. Tapi pindah kemana? Kok ibunya nggak ngabarin aku ya? Nomor nggak bisa dihubungin lagi. Ayo Tasya, masuk sayang. Ini rumah siapa, Nek? Tasya, ini rumah barunya kamu. Aku nggak mau. Aku nggak mau di sini. Aku maunya di rumah yang kemarin, soalnya deket rumah Om Ajis, Nek. Aku nggak mau. Tasya! Tasya dengar ya. Mama nggak senang ya punya anak rewel kayak kamu. Tapi Ma, aku nggak mau di sini. Aku maunya di rumah yang kemarin, soalnya deket rumah Om Ajis, Ma. Diam! Dinar, kenapa sih? Masalah seperti ini kamu bentak-bentak? Ini semua gara-gara ibu ya, Bu. Karena ibu ngemajain Tasya, jadinya dia rewel kayak begini sekarang sama saya. Lagian ibu juga sih yang ngedeketin Tasya sama Mas Ajis. Kalau nggak kan Tasya nggak akan jadi kayak gini, Bu. Loh, jadi kamu tuh juga udah resign, Mai? Iya, aku join sama temen aku bikin IO. Makanya setelah aku tahu kamu cuma dari koma, aku langsung hubungin kamu. Karena ada tawaran menarik buat kamu, Din. Maksudnya gimana tawaran menarik? Jadi cerita kamu selama koma itu bisa dijadiin uang loh, Din. Jadi kamu cukup berbagi cerita sama jamaah pengajian yang ngundang kamu nanti. Ya kayak semacam motivator gitulah yang kamu sering lihat di event-event seminar gitu. Aneh ah, masa aku menceritakan hal yang sama ke jamaah aku sama ke orang-orang lainnya? Jangan kamu kira ya, Din, motivator atau ustazah sekalipun akan membicarakan hal yang beda kalau temanya sama. Mereka juga paling cuma merubah sedikit-sedikit aja biar lebih menarik, tapi sebenarnya temanya sama. Iya juga ya. Manfaatin, Din. Aku tahu kamu lagi butuh uang kan buat keluarga kamu sama kamu. Mumpung ada kesempatan, Din. Jadi ibu-ibu, apa yang saya alami saat saya koma kemarin itu sangat tidak masuk akal. Di sana, saya berjalan di sebuah lorong yang gelap, yang sunyi. Sampai-sampai saya nggak tahu mau dibawa kemana tujuan saya.
Maka dari itu ibu-ibu, doa dari orang-orang terdekat kita lah yang sangat kita butuhkan di saat ujung ajal kita. Mbak Dinar, jadi ternyata narasumber yang orang-orang bicarakan itu Mbak Dinar. Beneran Teh Dinar sekarang ngisi ceramah di pengajian? Iya Teh, saya lihat sendiri kok. Iya nggak nyangka, ternyata pengalaman Mbak Dinar yang pernah ngalamin koma bisa dijual. Malah saya nggak habis pikir, Mbak Dinar kok bisa-bisanya ya cerita gitu sama jamaah pengajian. Harus berbakti pada ibu, harus sayang sama anak. Sementara Mbak Dinar sendiri nggak sayang sama anak sama ibunya. Itulah Teh yang bikin saya sebel. Iya. Bisa ya gitu. Jadi saat peristiwa kamu mengalami koma, kamu jual? Emang salah, Bu? Ibu sih tidak bilang salah. Berbagi cerita demi kebaikan, alangkah baiknya kamu lakukan dengan ikhlas. Bu, zaman udah berubah, Bu. Saya pantas mendapatkan bayaran dari pengalaman hidup saya selama saya koma kemarin. Lagian, Bu, nggak semua orang bisa ngalamin hal yang sama seperti saya alami, Bu. Iya, tapi... Sudah cukup! Kenapa sih, Bu? Masalah yang kayak gini aja Ibu permasalahin. Harusnya Ibu tuh bersyukur punya anak seperti Dinar yang bisa menghasilkan uang, Bu. Bukannya ngedumel aja setiap hari. Pusing kepala Dinar, Bu. Terima kasih. Din, aku dapat pesan dari koordinator yang tadi undang kamu pengajian. Katanya dia senang sama cerita kamu luar biasa. Oh iya, satu lagi. Aku kan punya teman yang kerja di stasiun TV tuh. Dia minta sore ini kamu ke sana. Ya udah kamu atur aja lah, aku ngikutin. Bener ya? Aku atur ya. Yuk. Tasya, kamu belum tidur sayang? Nek, Mama kok belum pulang sih? Tasya kan kangen sama Mama. Mungkin Mama lagi di jalan kena macet. Coba aja Tasya punya adik. Terus Tasya main sama adik. Tasya nggak perlu nungguin Mama lagi. Tasya ingin punya adik. Sadarkanlah anak hamba ya Allah. Kasihan cucu hamba. Menunggu mamanya yang tak kunjung pulang. Apa yang Mbak Dinar dapatkan selama mengalami koma 6 bulan? Banyak sekali, Mbak. Di sana itu saya seperti dilahirkan kembali. Saya bisa melihat dosa-dosa saya. Bahkan saya bisa melihat dosa-dosa karena kehilafan saya selama di dunia. Terus sekarang apa yang Mbak lakukan? Saya mau berbakti pada ibu saya. Nek, itu kan Mama. Astagfirullahaladzim. Anaknya nungguin di sini. Ternyata dia ada di TV. Juga saya ingin lebih menyayangi anak saya. Karena berkat doa anak saya lah, saya bisa kembali ke dunia ini, Mbak. Dina. Kenapa di acara TV kamu bisa ngomong seperti itu? Bu, belum tidur. Ibu sengaja nungguin kamu. Ada apa lagi sih, Bu? Ibu tidak akan tungguin kamu kalau kamu bisa buktiin apa yang kamu ucapkan di dalam TV tadi. Nah, maksud Ibu apa sih, Bu? Kamu jangan jadi orang munafik hanya demi uang. Udah, Bu. Dinar nggak mau berantem ya sama Ibu, udah malam. Ngantuk, capek. Dinar, Ibu nggak ngajak kamu ribut. Ibu hanya mengingatkan kamu. Dosa kamu kalau menjadi orang munafik. Di luar kamu bilang kalau kamu itu perhatian sama anak kamu. Tapi buktinya mana? Coba kamu pikir. Apa pernah kamu sedikit saja, sebentar saja perhatian sama anak kamu? Loh, buat apa Bu saya perhatian sama Tasya kalau udah ada Ibu di rumah?
Dinar, ibu hanya ngebantu kamu. Kamu yang harus tanggung jawab, kamu yang harus perhatian karena kamu adalah ibu kandungnya. Apa Bu? Jadi itu maksud ibu mau ngejelasin sama saya kalau ibu nggak ikhlas ngurusin cucu ibu sendiri, Tasya, iya? Dengar ya Bu, rumah ini rumah saya. Ini bukan hanya numpang di sini. Tahu diri dikit kayak Bu. Saya ngantuk, saya capek. Astagfirullahaladzim. Apakah ini balasan untuk seorang ibu dari anaknya, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakit banget kepala ini. Aku harus cari obat. Aduh, ya Allah, Ibu, astagfirullahaladzim, Ibu. Ya Allah, Ibu. Ibu kenapa? Ibu sakit? Aduh, Ibu sakit kepala, mau beli obat. Ya Allah, astagfirullah. Ya udah Bu, biar Aisyah yang beliin ya. Ibu duduk di sini, Ibu tunggu. Ya Allah. Aisyah beli obat dulu, Ibu tunggu di sini ya Bu. Ya Allah. Makasih, Nah. Mas Aziz, sebetulnya apa yang terjadi? Bukannya Mbak Dinar itu banyak tawaran, tausiah dan ceramah di banyak tempat. Tapi kenapa kelihatannya ibu dan anaknya seperti ditelantarkan? Saya sampai kasihan lihat neneknya Tasya, ngurus Tasya sampai sakit-sakitan seperti itu. Aku minta maaf sebelumnya. Bukan aku nggak mau jelasin sama kamu. Tapi kalau aku jelasin sama kamu, takutnya aku jadi nyebar aib keluarga orang. Mas Aziz, ceritalah sama Aisyah, supaya Aisyah juga mengerti sebetulnya apa yang terjadi. Umi, Aisyah mau tanya, kalau menurut Umi, hukumnya seperti apa untuk orang munafik? Maksud Aisyah, munafik itu seperti orang yang berbicaranya lain-lain. Tanda-tanda orang munafik itu Umi kan udah sering bilang Aisyah, ada 3 Nak. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong banyakan bohongnya, kesono bohong, kesini bohong. Yang kedua, kalau dia janji akhlafa, mengingkari janji sono, janji sini, atuh kagak ada yang ditepatin tuh janji. Nah yang ketiga, wa idza tu'mina khona. Kalau dia dikasih kepercayaan itu biasanya khianat. Tuh dia tanda-tanda orang munafik ada 3. Oh iya Umi, Aisyah dengar-dengar katanya Ibu Delima itu bernazar sampai anaknya yang bernama Dinar itu sembuh terlebih dahulu. Kalau menurut Umi sebetulnya apa sih Mi hukumnya dalam hukum Islam tentang nazar? Kalau hukumnya melaksanakan nazar, itu setahu Umi wajib. Kalau yang dinadarkan itu bukan sesuatu yang wajib. Artinya gini, misalnya nazar. Saya nazar kalau nanti anak saya sembuh, saya mau bersedekah misalnya. Atau kita mau pergi umroh misalnya. Nah setelah sembuh itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau nadarnya itu terhadap sesuatu yang memang sudah wajib ain. Misalnya saya nadar, nanti kalau saya sembuh saya mau sholat dohor. Lu mau sembuh kayak mau kagak itu tetap namanya wajib. Ya mudah-mudahan aja kita tidak tergolong manusia yang seperti itu. Amin. Bu, Ibu, Bu, mana sih? Iya, kenapa sih? Ini uang belanja, kalau kurang minta lagi sama Dinar. Dinar, apa nggak sebaiknya kita pergi umroh? Tabungan kamu kan udah banyak. Ibu masih punya hutang nazar sama Allah. Bu, umroh lagi yang diomongin. Dinar ini lagi nabung Bu, buat beli rumah yang lebih besar dari ini. Dinar mau beli mobil, Dinar mau shopping, Dinar mau jalan-jalan ke luar negeri. Itu cita-cita Dinar Bu. Astagfirullahaladzim. Bu,
Udah ya, Dinar nggak mau debat sama ibu karena hari ini jadwal Dinar itu padat. Bahkan Dinar harus keluar kota. Apa ibu nggak salah dengar? Enggak kok. Bagus pendengaran ibu. Ya Allah Dinar, kamu ceramah sehari sekali aja kamu susah ketemu sama Tasya. Gimana kalau kamu ceramah di luar kota? Bu, itu kan udah resiko Dinar ya. Lagian kalau nggak kayak gitu, Dinar mau dapat duit banyak dari mana, Bu? Tanggung jawab kamu sebagai ibu kandung adalah mendidik dan membesarkan Tasya. Ibu ini hanya membantu kamu saja. Oh, maksud ibu itu, ibu udah males ya ngerawat Tasya? Iya. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya bisa nyewa jasa babysitter. Biar mahal juga nggak apa-apa, yang penting Tasya ada yang ngurus. Tinggal bilang gitu aja kok, susah banget. Jangan, Din. Jangan ambil babysitter. Biar ibu aja yang jaga. Ya udah. Dinar pergi dulu, Bu. Ya Allah, beri hamba kesabaran ya Allah. Mama. Aduh, Mama kok nggak ada sih? Mama. Sayang, Mama kamu udah pergi. Kok Tasya nggak dibangunin sih, Nek? Mama kamu itu nggak mau ganggu Tasya, karena kan Tasya lagi tidur. Sekarang kamu tidur aja ya. Mama kok nggak sayang Tasya sih, Nek? Ada apa lagi sih, Bu? Ini Tasya, Mah. Tasya, Mama tuh lagi kerja, jangan diganggu, bisa nggak sih? Halo, Mah. Teleponnya kok dimatiin sih, Nek? Padahal Tasya kan belum selesai ngomong. Oh, mungkin signal mama kamu itu jelek, makanya langsung putus. Ya, sekarang kamu tidur aja ya. Mama jahat. Mama nggak sayang sama Tasya. Tasya? Kamu enak banget ya, punya mama yang baik banget sama kamu. Tasya. Ih, lagi main boneka ya. Ini Mama temenin deh. Tasya, lihat ya. Mama punya hadiah buat Tasya, pasti Tasya suka. Hei, senyum dong. Tutup matanya. 1, 2. Tarang. Mama beliin boneka Sophie kesukaan Tasya. Suka nggak? Seneng nggak? Tasya tahu nggak? Beli boneka itu pakai uang. Main buang-buang aja. Sudah. Kamu ngapain sih? Tasya begitu, itu semuanya karena kamu. Kenapa ibu jadi nyalain Dinar? Dinar, coba kamu pikir. Kamu pernah nggak main sama Tasya? Kalau kamu ada waktu untuk bermain sama Tasya, Tasya nggak mungkin seperti itu. Bu, ini gara-gara ibu yang ngemajain Tasya. Jadinya dia nggak sopan kayak gini sama aku. Astagfirullahalazim, setiap hari ibu ajarkan Tasya ngaji, berdoa. Apa itu bukan sopan santun namanya? Tasya, dengar ya. Mama nggak suka punya anak yang nggak punya sopan santun kayak kamu. Aneh. Aku mau duduk sini Halo. Lah, itu kan mobil Om Ajis. Om Ajis! Tasya kemana ya? Tasya! Astagfirullahaladzim. Tasya! Masa Tasya hilang sih, Bu? Ibu tuh nggak becus banget sih, Bu, jagain Tasya, Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu, ibu harus cari Tasya sampai dapat, Bu. Iya, ibu akan cari. Aziz, Tasya hilang. Astagfirullahaladzim. Ibu udah cari sekitar rumah? Udah, tapi nggak ada Aziz. Aduh, minta tolong ibu, bagaimana ini? Bu, ya udah ibu sekarang tenang ya.
Saya akan bantu ibu untuk cari Tasya. Maaf, Mak Aziz. Ibu merepotkan Aziz, maaf. Ya ampun Bu, enggak kok. Saya nggak ngerasa direpotin. Ya udah ibu tenang aja. Pokoknya nanti saya kabarin Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Tasya. Itu kan Tasya. 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 Tasya siapa, Om? Maaf ya, Om pikir kamu temen Om namanya Tasya. Ya, Om. Aduh, arah mana ya mobilnya Om Aziz? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aziz. Bagaimana Tasya udah ketemu? Bu, saya minta maaf sebelumnya. Sampai sekarang saya belum nemuin Tasya juga. Saya usahain semampu saya pasti temuin Tasya. Iya, Nak Aziz. Tolong ya, Nak. Ya, assalamualaikum. Nenek, aku pengen pulang. Bro, lihat. Kayaknya boleh juga tuh bocah. Kita jadiin duit. Lu lihat aja, gayanya kayak orang kaya. Mama, Nenek di mana kalian? Cepetan. Tadi kenapa kok nangis? Aku pengen pulang, tapi aku nggak tahu arah pulang. Oh, jadi Ade mau pulang. Bagaimana kalau Om yang anterin? Ayo. Gimana? Mau ikut gak? Taruh anterin ke rumahnya. Ya. Iya. Om Aziz. Tasya nggak apa-apa kan, sayang? Nggak apa-apa, Om. Ibu tuh gimana sih? Tasya hilang, bukannya telepon polisi, malah yang ditelepon Mas Aziz. Maafin Ibu, Ibu benar-benar bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Berbuat apa ya, telepon polisi, bukannya Mas Aziz? Kayak susah orang aja. Tuh, sekarang telepon polisi susah lagi dihubungin. Nenek! Ya Allah, Tasya. Kita mau pulang. Bu, maafin saya baru bisa nemuin Tasya sekarang. Terima kasih, Anak Aziz. Ngapain sih terima kasih sama dia? Palingan juga ini akal-akalannya dia, Bu. Astagfirullahaladzim, Dinar. Kamu jangan seuzon sama Anak Aziz. Bu, coba Ibu perhatiin deh. Setiap ada masalah, pasti ada Mas Aziz. Dengar ya, Mas. Satu hal yang perlu kamu tahu, jangan pernah ikut campur sama keluarga aku lagi. Aziz, maafin si Mat Dinar ya. Iya, gak apa-apa kok Bu, saya ngerti. Yang penting Tasya selamat dan gak apa-apa. Makasih Om ganteng. Nih, kalau gitu saya permisi dulu ya. Om pulang dulu ya. Tasya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Tasya, ini rumah Om Aziz. Om Aziz punya cemilan, terus Om Aziz juga punya boneka sama PS. Tasya mau main apa? Kita main game bareng aja Om, biar seru. Boleh. Ayo. Yuk, main. Ayo. Tasya. 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 Ibu, Tasya mana? Dinar bawa makanan nih buat Tasya. Aku harus bilang apa sama Dinar kalau sampai tahu Tasya di rumahnya Nak Aziz? Tasya mana, Bu? Tidur? Atau kemana? Oh, Tasya di rumahnya Aziz. Ibu, berapa kali sih harus Dinar bilang jangan pernah izinin Tasya main di rumah Mas Aziz? Iya, maafin Ibu. Ibu tuh emang sengaja ya pengen ngejodohin Dinar lagi sama Mas Aziz. Aduh Ibu, jangan pernah harap Bu.
Dinar menikah sama Mas Ajis nggak akan pernah, Bu, nggak akan. Udah ini. Ampunilah anak kamu, Aida. Tasya main dulu ya. Mas Ajis. Kamu? Mana Tasya? Tasya ada kok di dalam. Dia lagi main game. Din. Tasya pulang. Pakai sendiri. Pulang. Aku mau di sini. Pulang sama Mama. Pulang. Di sini. Din. Udah biarin aja dulu Tasya main di sini. Kamu udah minta izin belum sama aku? Ya aku belum izin, tapi dia lagi main game. Nanti aku anterin dia pulang kok. Orang tuanya siapa? Aku atau kamu? Kok kamu yang ngatur? Tasya, kita pulang. Gak mau aku pengen di sini. Pulang. Jangan pernah main lagi ke sini. Dinar terlaluan sama Tasya. Dengar ya Tasya. Dengarin Mama. Jangan pernah main di rumah Om Ajis lagi, Tasya. Ngerti gak sih? Sekali lagi Mama tahu kamu main di sana, Mama hukum. Sakit, Nek. Aduh. Dinar, Tasya panas lagi. Ya tinggal kasih obat panas aja, Bu. Kamu ini lebih mementingkan uang daripada anak kamu sendiri. Lah, Ibu, beli obat Tasya sama makan hari-hari pakai apa? Kan harus pakai uang. Dinar, coba tolong kamu sekali saja tungguin anak kamu. Jangan nyuruh ibu terus kasih obat. Nggak bisa. Nanti kalau saya batalin nih acara, dia nggak akan ngundang lagi saya, Bu, karena kecewa. Mereka itu pasti akan ngerti. Apalagi ini menyangkut anak kamu. Ih, nggak bisa, Bu. Tinggal ngasih obat panas aja tuh, Ibu ribet banget, Bu. Kasih obat panas aja. Ntar juga sehat. Astagfirullahaladzim. Kenapa Dinar nggak sadar-sadar, ya Allah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, udah pada nungguin saya ini, maaf ya, macet jalanan ibu-ibu. Tasya, kamu makan dulu ya. Nenek suapin. Mau, Nek. Tasya pengen disuapin sama Mama. Mama kan lagi kerja, pulangnya sore. Sekarang nenek suapin aja ya. Nanti kalau Tasya nggak makan, kan nanti malah sakit lagi. Gak mau, Nek. Tasya pengennya disuapin Mama. Mama mana, Nek? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tasya. Kamu panas banget. Aduh, Bu. Ada apa lagi sih, Bu? Din, Tasya panas. Dia panggil-panggil nama kamu terus. Bu, masa gitu aja Ibu nggak bisa diemin Tasya sih, Bu? Dibujuk, dirayu, diapain kek? Udah, Din, tapi dia nggak mau. Dia terus saja manggil nama kamu. Dia minta kamu pulang. Bu, gimana saya mau pulang? Acara aja baru dimulai. Lagian kalau saya pulang, Bu, emang Ibu bisa ngasih saya kerjaan dan ngasih saya uang? Astagfirullahaladzim, Din. Kalau kamu nggak percaya, kamu dengerin sendiri ya. Pulang, Ma. Pulang. Kamu dengar kan? Bu, gini aja ya, Bu ya. Ibu sekarang ngirim orang ke tempat acara saya dimulai ini sekarang. Nanti saya akan kasih uang ke orang itu, terus Ibu pergi deh sama Tasya. Ibu beliin mainan, Ibu ajak main, Ibu apa. Yang penting anak itu diem, nggak ganggu saya, Bu. Ibu bingung, Din. Ibu nggak tahu harus berbuat apa. Saya SMS-in alamatnya ya, Bu ya. Halo? Din? Dinar? Astagfirullahaladzim. Kenapa anakku keterlaluan seperti ini? Sampai dia nggak peduli sama anaknya sendiri. Tasya, sayang bangun, Nak. Tasya bangun, sayang. Ya Allah, tolong. Ya Allah, Nak, sembuh sayang. Bangun sayang, ya Allah. Tasya. Ibu tunggu sini aja ya. Ya Allah.
Ibu, Tasya mana? Tadi saya dengar dari Ujang, katanya Tasya sakit terus ibu bawa ke rumah sakit. Tasya nggak diperiksa sama dokter. Emangnya Tasya sakit apa sih, Bu? Ibu nggak tahu. Dia terus-terus manggil-manggil mamanya. Dia panas tinggi. Ibu telepon Dina tapi dia nggak peduli sama Tasya. Setelah itu dia pingsan. Gini deh, Bu. Ibu ada alamat dia ceramah nggak? Biar saya langsung susulin ke sana. Ya, Dina tadi kirim SMS. Dia kirimin alamatnya. Sebentar. Jadi ibu-ibu, kita itu tidak boleh jahat sama ibu kita. Assalamualaikum. Ibu-ibu maaf ya, sebelumnya saya ada perlu bicara sama Dina. Sebentar ya ibu-ibu ya. Udah tinggal bentar aja. Ada apa sih, Mas? Din, Tasya sakit. Tadi ibu bilang sama aku, terus katanya Tasya sampai pingsan. Ya elah, gitu aja tinggal bawa ke dokter kan bisa. Kenapa diribetin sih? Din, Tasyanya udah di rumah sakit. Kamu tuh gak punya otak banget sih, Mas. Aku tuh lagi ceramah. Nggak mungkin dong aku ninggalin jamaah aku. Apa kata mereka nanti tentang aku? Ya aku ngerti kamu lagi ceramah. Tapi ini emergency, Din. Ini anak kamu, Tasya. Kalau sampai dia kenapa-napa gimana? Kamu tuh ibunya, kamu datang dong. Kamu jenguk dia. Masa kamu gak peduli sama sekali sama dia? Ih, yaudah. Tunggu. Aku pamit dulu. Pasang oksigennya. Kamu tuh kenapa sih Mas Ajis? Kamu tuh bikin malu aku tau nggak tadi di depan jemaah? Kamu tau nggak? Mereka tuh pasti berpikir kalau aku ini bukan ibu yang baik buat anak aku. Ya habis kamunya juga sih, Din. Kamu tuh nggak mau ngerti. Coba deh, kamu bayangin ya sekarang. Kalau sampai hal yang buruk terjadi sama Tasya, apa kamu nggak nyesel? Dia anak kamu kan? Aku ini ibunya. Aku lebih tahu tentang anak aku sendiri. Lagian aneh ya, ngapain sih kamu ikut campur sama urusan keluarga aku? Gak penting. Halo, Assalamualaikum ya, Bu. Waalaikumsalam. Sini. Ibu tuh gimana sih, Bu? Ibu tuh bukannya nelpon saya, malah nelpon Mas Ajis. Emang ibunya tuh siapa? Oh, Din, ibu tuh benar-benar bingung. Ibu gak tahu minta tolong sama siapa. Maafin ibu ya, Din ya. Ibu alasan. Awas aja ya, Bu. Kalau sampai rumah sakit Tasyanya nggak kenapa-napa. Halo, Din? Dinar? Dokter, bagaimana keadaan cucu saya? Ibu, kami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Mohon maaf, Tuhan berkehendak lain, Bu. Maksud dokter? Ya, cucu ibu sudah pergi selamanya, Bu. Innalillahi raji'un. Tasya. Ya Allah, Tasya. Bu, Tasya mana, Bu? Ibu kenapa nangis? Jelasin Tasya nggak apa-apa kan, Bu? Tasya udah meninggal, Renal. Tasya meninggal, Bu. Nggak mungkin, Bu. Baru 1 jam yang lalu saya dengerin Tasya ngomong di telepon, Bu.
Gak mungkin Tasya meninggal, gak mungkin. Dok, Tasya baik-baik aja kan? Ibu, benar. Putri ibu sudah meninggal. Gak mungkin, Dok. Gak mungkin Tasya meninggal, Dok. Gak mungkin, Dok. Gak mungkin, Dok. Tasya meninggal. Mungkin, Dok. Tasya meninggal, Bu. Tasya jangan tinggalin Mama, Tasya. Tasya maafin Mama, Tasya. Tasya gak mungkin pergi kan, Bu. Enggak kan, Bu. Bu, Tasya, Bu. Tasya gak boleh pergi, Bu. Tasya. Kan Tasya minta dimandiin sama Mama. Sekarang Mama mandiin Tasya ya. Biar Tasya cantik, wangi. Tasya maafin Mama, Tasya. Mama gak pernah mau main sama Tasya. Mama selalu cuekin Tasya di saat Tasya butuh Mama. Tasya bangun, Nak. Mama memang gak becus gak jadi ibu buat kamu. Tasya kan bilang kamu bobo sama Mama. Mau dipegang Mama kalau bobo. Bobo, Tasya. Mama nemenin Tasya bobo. Mama peluk Tasya, Mama jagain Tasya. Mama peluk Tasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Dinar ya? Bukan, saya ibunya. Ada apa ya? Saya ingin mengundang beliau di tausiah pengajian kami, Bu. Iya, nanti saya sampaikan. Terima kasih ya, Bu. Saya tunggu kabarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinar, kamu kenapa nggak mau angkat telepon? Sudah 5 kali ibu menjawab telepon yang mengajak kamu untuk mengisi tausiah. Enggak, Bu. Walaupun itu dibayar mahal, Bu. Dinar nggak mau lagi tausiah dan ceramah, Bu. Kenapa, Dinar? Dinar malu sama diri Dinar sendiri, Bu. Dinar ngasih tausiah ke orang. Dinar bisa ceramahin orang. Gimana caranya menyayangi ibu dan anak-anaknya. Tapi Dinar sendiri nggak bisa menyayangi ibu dan Tasya, Bu. Dinar malu, Bu. Dinar. Sudahlah. Kamu ikhlaskan kepergian Tasya.
Untuk pertama kalinya hamba berdoa kepadamu ya Allah. Ampuni hamba ya Allah dari segala kehilafan, dari segala dosa yang telah hamba perbuat selama ini ya Allah. Ya Allah, hamba memohon dan meminta kepadamu, panjangkan umur hamba dan ibu hamba, agar kami bisa menunaikan ibadah umroh bersama ya Allah. Agar aku bisa mengabulkan dasar dari ibu hamba. Jadi gini Mas Ajis, aku atas nama pribadi mau minta maaf sama Mas Ajis. Karena selama ini aku selalu menyakiti hati Mas Ajis. Din, tanpa kamu minta maaf, aku udah maafin kamu. Makasih ya Mas Ajis. Makasih banget udah maafin aku. Oh iya, sama ada satu lagi. Aku mau komunikasi sama kamu. Mas, emang Mas Ajisnya kapok sering aku tolak? Untungnya enggak. Aku gak kapok. Aku cinta sama kamu. Aku sayang sama ibu kamu. Iya Mas, aku terima lamaran Mas Ajis. Tapi dengan satu syarat ya Mas, aku mau melangsungkan pernikahannya setelah aku pulang umroh bersama ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa ibu terkabul. Iya Bu. Maafin Dinar ya Bu. Ya, boleh ya Mas? Iya, aku mau nungguin kamu. Makasih. Bu. Dinar, kamu kenapa? Sakit Bu, kepala Dinar sakit Bu. Ya Allah, Bu, Aziz, Aziz. Astagfirullah. Kepala Dinar sakit Bu. Kepala Dinar sakit Bu. Dinar. Astagfirullahaladzim, Dinar. sadar sayang. Dinar. Dinar. Dinar bangun Dinar. Dinar bangun nak. Din. Dinar. Dokter, gimana keadaan anak saya? Penyakit lama putri ibu kambuh lagi. Maksud dokter, radang selaput otaknya itu? Iya benar Bu. Kali ini penyakitnya lebih parah daripada sebelumnya. Dokter, saya mohon tolong sembuhkan anak saya. Dia harapan saya setelah cucu saya meninggal. Saya mohon dokter, berapapun biayanya saya akan bayar. Iya Bu, saya akan berusaha semampu kami. Tapi saya tidak janji, karena kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sabar ya Bu. Permisi. Makasih. Ya Allah, hamba mohon kesembuhan buat anakku. Biar dia bisa ikut hamba menjalankan nazar hamba pergi umroh ya Allah. Alhamdulillah Ibu Dinar sudah siuman. Ibu Delima? Iya, Suster. Ibu Dinar sudah siuman, Bu. Tolong buka oksigen saya. Baik, Bu. Maaf ya. Dinar. Maafin Dinar ya Bu. Dinar gak bisa pergi umroh sama
Dinar gak kuat. Kamu jangan ngomong begitu, nak. Kamu sudah siuman, ini berarti kamu sudah sembuh. Kita sama-sama pergi umroh, nak. Doain Dinar ya. Umroh ya. Kuat, Bu. Dinar, kamu harus kuat. Nah, Ibu selalu berdoa untuk kesembuhan kamu, nak. Kamu harus kuat. Kita pergi sama-sama untuk menjalankan ibadah umroh, nak. Maafin Dinar ya. Dinar gak bisa menuhin janji Dinar. Tolong ya, Bu. Gak apa-apa. Aku pasti akan jagain ibu buat kamu ya. Dinar. Bu. Dinar. Dinar. Dinar, ya maafin Dinar ya, Bu. Ibu udah maafin kamu, nak. Dinar, kamu harus kuat, kamu harus semangat. Susah, tolong panggilkan dokter, susah. Tolong panggil dokter. Bentar, Bu. Bentar, saya panggil. Tolong panggilkan dokter. Dinar. Dinar. Tolong! Tasya! Ibu! Kenapa, Bu? Ibu! Ibu! Tasya! Mama. Tasya. Bu, tolong Dinar, Bu. Tasya, tolong Mama. Tolong. Tolong, Bu. Tasya, tolong. Tasya. Tasya, sama siapa lagi Mama mau minta tolong Tasya? Ibu. Bu, tolong dong, Bu. 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 Hanya doa Ibu yang bisa mempertemukan kamu dengan Tasya. Tasya, maafin Mama ya, nak. Mama selama ini cuek sama Tasya. Mama gak peduli sama Tasya. Maafin Mama ya, Tasya.
saja. Kamu mau kan maafin Mama? Izinin saya ikut Tasya ya Bu. Saya mau jagain Tasya. Saya mau nemenin Tasya. Boleh ya Bu? Ibu izinkan nak. Yang penting kamu ikhlas. Makasih Bu. Makasih. Maaf Bu, pasien Dinar telah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Dinar. Dinar, bangunlah. Bangunlah. Nah, ibu-ibu sekalian, makanya sering Umi bilang, kita ini jangan sekata-katanya punya perkataan. Takut perkataan kita itu dihukumi nadar oleh Allah. Seperti perkataannya Nabiullah Ibrahim zaman dulu. Nabi Ibrahim pernah bilang begini, jangankan sapi, jangankan onta, jangankan kambing, anak kalau saya punya, disuruh potong oleh Allah saya potong. Nah, ucapan itu kemudian oleh Allah dicatat sebagai nadar. Makanya Nabi Ibrahim ditegur untuk melaksanakan nadarnya oleh Allah. Kan sama-sama kita tahu bahwasanya yang dinamakan nadar adalah di dalam kitab Yaqutun Nafis jelas dikatakan yang dinamakan nadar iltizamu kurbatin lam tata'ayyan bisiratin. Yang dinamakan nadar itu adalah mewajibkan diri kita melakukan sesuatu bisiratin dengan ada ungkapannya. Misalnya ibu punya ungkapan, nanti kalau saya punya rezeki, kalau anak saya sehat, saya pengen pergi umroh. Nah, wajib dah tuh. Dan jangan main-main ya dengan yang namanya nadar. Kadang-kadang kita ini lebih gampang ngomongnya daripada pelaksanaannya, bener nggak? Orang mah gampang banget kalau ngomong tapi ngelaksanainnya susah. Nah, kalau sampai nadar tidak kita laksanakan, maka ini ada tegurannya. Kalau bahasa Umi mah ada azabnya, ada teguran dari Allah. Banyak model tegurannya. Bisa Allah menegur dari segi kesehatan kita. Ya orang nadarnya kagak dilaksanain, dikasih sakit-sakitan mulu. Bisa juga di apa itu tegurannya, rezekinya malah yang Allah ambil. Ya dengan jalan bagaimana saja kan banyak. Ya kan? Sebab yang namanya rezeki bukan hanya duit loh Bu ya. Kadang-kadang kita mengartikan yang namanya rezeki itu cuma duit gitu kan. Padahal anak pun juga rezeki. Tapi alhamdulillah ya Ibu Dinar Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah insya Allah ya. Karena udah menyadari kesalahannya. Sebab yang namanya manusia kan kagak ada yang kagak punya salah, bener nggak? Kagak ada manusia itu yang gak punya salah. Sebaik-baik manusia punya salah, tapi dia sadar dengan kesalahannya. Ibu-ibu sekalian, memang manusia itu kadang-kadang sadarnya kalau ada teguran dulu ya.
Kalau ibarat bahasa Umi mah, kalau kita udah dijewer baru kita sadar bahwasanya kita punya salah. Nah, Ibu Dinar pun begitu. Dia itu sadar alhamdulillah setelah ditegur oleh Allah. Caranya bagaimana? Putrinya Allah ambil. Sedangkan yang namanya anak itu harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Bener nggak? Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan Ibu Dinar ini tergolong wanita yang dirindukan surga karena wafatnya dalam keadaan husnul khotimah setelah apa itu sadar terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya. Amin ya robbal